Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema 10 sifat baik anjing yang perlu dicermati. Hadirin Bapak Ibu, Ustadz dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil, menciptakan makhluk yang dianggap remeh oleh orang lain, tetapi ternyata menyimpan begitu banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam kehidupan. Salah satu hewan yang sebagian orang menganggap najis bila terkena air liurnya, bahkan dikatakan kategori najis mughaladah, ternyata memiliki sifat yang terpuji yang harus diikuti. Syekh Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Kisanzan dalam Mausu'ah Al-Kisanzan fi ma istolaha alaihi ahlu at-tasawuf wal irfan mengutip perkataan ulama yang bernama Hasan Al-Basri, menjelaskan bahwa hewan anjing memiliki 10 sifat baik yang harus ditiru oleh orang mukmin, yaitu al-awwal ayyakunu ja'ian fa innaha min adabis sholihin. Yang pertama, ia sering lapar, senantiasa menahan diri ketika tidak mendapati sesuatu untuk dimakan. Hal ini sebagaimana akhlak orang soleh. Wasaniyah, alla yakunu lahu makan ma'rufun, wa dzalika min alamatil mutawakkilin. Yang kedua, ia tak memiliki tempat khusus, artinya dia hidup berpindah-pindah. Ini sebagai tanda orang yang tawakal. Wasalisah, alla yanamu minal laili illa qalilan, wa dzalika min sifatil muhibbin. Yang ketiga, ia tidak terlalu banyak tidur di malam hari. Hal ini sebagai petunjuk sifat-sifat orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang yang cinta Allah akan sedikit tidurnya dan memperbanyak ibadah. Warabi'ah, idza mata la yakunu lahu mirathun, wa dzalika min sifatiz zahidin. Yang keempat, ketika anjing mati, ia tak memiliki harta untuk diwariskan. Ini sebagai sifat orang-orang zuhud. Karena zuhud sendiri bertolak belakang dengan sifat hubbud dunya, dan ia tidak tertarik dengan kemewahan dunia. Wal khamisah, alla yatsruk sahibuhu wa in jafahu wa darbuhu wa dzalika min alamatil muridin as-shadiqin. Yang kelima, ia tak meninggalkan teman-temannya walaupun dimusuhi bahkan dipukuli. Ini sebagai tanda orang yang mencari ridho Allah dan benar keimanannya, atau bisa dibilang tetap teguh walau banyak cobaan menimpa dirinya. Wasadisah, ayyardo minal ardi bi adna maudu' wa dzalika min alamatil mutawadi'in. Yang keenam, selalu menerima tempat di mana ia berada. Hal ini sebagai tanda-tanda orang yang tawadhu. Wasabi'ah, idza taghallaba ala makanihi tarkuhu wa sorofa ila ghairihi. Wa dzalika min alamatir radin. Yang ketujuh, ketika ia dikusir dari tempatnya, maka ia berusaha mencari tempat lain. Ini merupakan tanda orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathaminah, idza daraba wa tarada wa taraha lahu kasratan ajaba wa lam yaqad ala ma madha. Wa dzalika min alamatil khashi'in. Yang kedelapan, ketika ia diberi tulang maka ia akan menerima dan tak dengki dengan yang lain. Ini sebagai tanda orang yang khusyuk. Wattasi'ah, idza hadaral akala jalsan ba'idan yandor, wa dzalika min alamatil masakin. Yang kesembilan, ketika hendak memangsa, ia duduk dari jauh memandang sekitar terlebih dahulu. Ini sebagai tanda orang miskin. Miskin yang dimaksud di sini ialah orang yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Wal asyirah, innahu idza artahala an makan la yaltafats ilaih wa hadhihi min alamatil mahzunin. Yang ke-10, ketika ia berjalan ke suatu tempat maka ia tak berpaling ke tempat yang lain. Ini sebagai tanda orang yang sedang kesusahan. Nah, ini juga yang terjadi di pandemi sekarang ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jika kalian mendengar berita tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita berada dalam daerah yang sedang terjadi wabah, maka janganlah kita keluar dari daerah tersebut. Dan jika kita berada di luar daerah yang terkena wabah, maka janganlah pergi ke daerah tersebut. Dalam hal ini kita harus bisa menyikapi dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia kita ini sedang dilanda COVID-19. Nah, hadirin Bapak Ibu Ustadz dan Umi yang dirahmati Allah, hal-hal di atas merupakan sifat baik dari hewan yang sering dijadikan pelampiasan kekesalan seseorang ataupun umpatan kepada orang lain. Padahal bila ia mengetahui kelebihan hewan tadi, niscaya ia akan merasa kalah darinya. Maka dari itu sebagai orang muslim dilarang meremehkan orang lain, apalagi dari fisiknya saja. Karena bisa saja orang itu lebih baik daripada dirinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa agar diberi kesehatan selalu, agar dapat memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.